Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, ada keluarga muslim. Mereka cukup taat kepada Allah, akan tetapi mereka miskin. Pada suatu hari, salah seorang anggota keluarga itu menderita sakit keras dan diiringi dengan penyakit corona. Keluarga ini memerlukan dana yang cepat dengan jumlah yang banyak. Apabila dana itu tidak ada, maka keselamatan jiwa si sakit akan sangat terancam. Keluarga muslim itu pun mencari bantuan kepada saudara-saudaranya, namun bantuan itu tidak berhasil diperoleh. Setelah pusing mencari bantuan kepada saudara-saudaranya yang sesama muslim, tetapi mereka tidak kunjung mendapatkan bantuan tersebut. Justru tatkala mencari bantuan itu, ada salah satu lembaga yang akan membantunya, yaitu dari lembaga gereja. Bantuan itu datang dengan menyatakan satu syarat: apabila si sakit sembuh, keluarga tersebut harus bersedia dibaptis atau masuk agama Nasrani. Saudaraku, dari kisah di atas sering terjadi. Yang menjadi masalah adalah apabila syarat itu mereka terima dan mereka sekeluarga akan menjadi murtad. Siapakah yang berdosa? Yang pasti kita mungkin bisa mengatakannya, mereka sudah pasti berdosa karena tidak kuat menahan cobaan dari Allah. Tetapi benarkah kita juga tidak akan dituntut tanggung jawab yang sama atas peristiwa itu? Kalau memaknai dari kacamata fardu kifayah, mungkin kita semua, seluruh umat Islam, harus menanggung dosa yang sama apabila peristiwa itu harus terjadi. Bukankah semua orang yang berdosa, manakala ada jenazah saudaranya dibiarkan terlantar tanpa diurus? Sebagai agama Islam atau sebagai kita yang beragama Islam, banyak yang mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa peduli pada sesama. Karena memang sangat tepat kalau Islam itu dikatakan sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab budaya jahiliyah. Peradaban jahiliyah yang menyadarkan dirinya kepada hukum rimba, yang serba mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik, yang serba kasar dan buas mendapatkan imbangan, dan ajaran Islam yang menyadarkan diri pada kekuatan iman yang harus diwujudkan dalam alam kehidupan. Di dalam Al-Quran hampir tidak ada perintah sholat yang tidak diikuti dengan perintah zakat, dan juga sangat jarang adanya penyebutan iman yang tidak diikuti dengan kata amal al-soleh atau amal soleh. Dari fakta ini, banyak ahli agama yang menyimpulkan bahwa sholat yang merupakan tiang agama dan amal yang paling dahulu dihisab memang harus disempurnakan dengan zakat. Sholat seseorang akan dinilai tidak sempurna apabila tidak diikuti dengan kewajiban membayar zakat. Demikian juga keimanan. Iman kepada Allah tidak akan dianggap sempurna
bahwa mungkin tidak ada atau tidak akan dianggap apabila tidak diikuti dengan perbuatan mulia atau amal soleh. Sholat sebagai ibadah yang berdimensi waktu harus diikuti dengan ibadah zakat yang berdimensi sosial, iman yang bersifat sangat personal, dan rahasia harus diikuti dengan perbuatan yang nyata, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan amal soleh. Selama itu, di dalam fikih Islam juga dikenal istilah fardu kifayah yang diterjemahkan sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga masyarakat yang apabila sudah dilakukan oleh salah seorang warganya, kewajiban itu dianggap gugur dan semua umat Islam tidak lagi dinilai berdosa. Namun, apabila tidak ada yang melakukan kewajiban itu, maka semua umat Islam dikenakan dosa yang sama. Adanya peranata fardu yang disebut sebagai fardu kifayah ini pada dasarnya adalah untuk memupuk jiwa solidaritas umat Islam, lebih peka pada lingkungan sosial. Misalnya, dalam soal pengurusan jenazah, orang yang beragama Islam wajib ikut mengurusi jenazah. Namun, sebenarnya tidak hanya pengurusan jenazah saja yang dihukumi sebagai fardu kifayah. Permasalahan yang kedua, sebagaimana yang dicontohkan di atas, atau peristiwa yang lebih ringan seperti ini, ada seorang anak cerdas dan dia belajar, namun harus keluar dan sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kemiskinan orang tuanya. Namun dia tidak mendapati satu orang pun dan umat Islam yang bersedia untuk membantunya agar anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolahannya. Padahal orang tuanya sudah pusing mencari bantuan dan pinjaman. Maka sangat dimungkinkan semua umat Islam di seluruh dunia ini harus menanggung dosa dari pengabaian ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Nun wal qalami wa ma yashkurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.